Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kurikulum Merdeka dengan judul hanya 10 menit paham mudahnya membuat modul ajar. Sobat pembelajar sekalian, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu perangkat ajar yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar. Masih banyak yang salah paham tentang pengertian modul ajar ini dan bagaimana cara membuatnya. Kalau kita sudah paham apa itu pengertian dan atau definisi dari modul ajar dan komponen minimal modul ajar, maka dengan otomatis pasti kita akan mudah bagaimana cara membuat modul ajar. Mari kita ke TKP. Oke, pertama-tama kita pahami dulu apa pengertian modul ajar. Kita perlu paham dulu apa pengertian modul ajar karena ini masih banyak yang salah paham, bahwa dikiranya modul ajar itu adalah bahan ajar yang digunakan sebagai pegangan siswa untuk belajar. Tetapi sebenarnya modul ajar itu bukan pegangan siswa untuk belajar atau bukan bahan ajar yang digunakan untuk siswa. Memang pengertian modul ajar ini memang agak berbeda dengan pengertian sehari-hari ya. Mungkin kalau kita kuliah di universitas terbuka, kita diberikan bahan ajar namanya modul. Nah, modul itu adalah kalau di dalam universitas terbuka adalah bahan ajar yang digunakan untuk mahasiswa secara mandiri. Dengan modul ajar itu maka mahasiswa itu tidak lagi tatap muka dengan dosen, mereka bisa mempelajari sendiri bahan ajar di rumah atau dengan jarak jauh. Itulah yang disebut dengan modul ajar. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka, modul ajar itu pengertiannya tidak seperti itu, bukan bahan ajar. Tetapi modul ajar itu adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Oke, lebih jelasnya sekarang kita baca apa itu pengertian modul ajar. Modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Ini saya ambil dari Kepmen 262-M-2022 halaman 68 sampai 69. Jadi kalau kita perhatikan komponen minimal dari modul ajar, ini sebenarnya modul ajar itu sama dengan RPP pada kurikulum 2013. Nah, jadi kalau kita sudah paham ternyata modul ajar itu tidak lain adalah RPP, maka kita pasti sudah paham bagaimana cara membuat modul ajar, karena sejatinya modul ajar itu sama dengan RPP. Oke, sekarang saya peragakan bagaimana kita membuat modul ajar. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa modul ajar itu diturunkan dari alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP diturunkan dari CP atau capaian pembelajaran. Oke, sekarang kita lihat dulu ATP dari mata pelajaran matematika fase E. Oke, ini saya mempunyai alur dan tujuan pembelajaran
Fase E mata pelajaran matematika, di mana di dalam ATP ini di dalamnya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, modul ajar ini kita ambil satu kompetensi atau satu pokok bahasan atau satu topik atau apalah namanya ya. Di dalam satu kompetensi itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Contoh yang saya punya ini adalah ATP, di mana kompetensi yang pertama adalah menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dalam kurung termasuk bilangan pangkat pecahan. Nah, ini dijabarkan menjadi 4 buah tujuan dari nomor 1 sampai dengan 4. Nah, kompetensi menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat ini kita buat 1 buah modul ajar ya. Nah, seperti apa modul ajarnya itu? Saya sudah punya rancangan ini nanti boleh diadopsi, boleh dimodifikasi baik formatnya maupun kontennya. Nah, ini adalah modul ajar yang sudah saya kembangkan ya. Topiknya adalah bilangan berpangkat. Kita mulai dari identitas ya. Bagaimanapun identitas ini adalah perlu kita cantumkan agar jelas mata pelajarannya apa, fasenya fase apa, kemudian materinya materi apa. Di sini ada materi pelajaran mata pelajaran matematika, fasenya E, kemudian materinya adalah bilangan berpangkat. Nah, seperti yang dikatakan pada definisi bahwa modul ajar itu minimal terdiri dari 3 komponen. Nah, ini saya buat modul ajar dengan 3 komponen. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini cukup saya kutip dari ATP. Nah, perhatikan yang ini ya. Ini saya kutip dari ATP, yaitu di kolom tujuan pembelajaran. Coba saya besarkan. Nah, ini saya kutip dari sini. Tinggal copy paste ya, ada 4 tujuan pembelajaran, saya copy paste ke rancangan modul ajar. Oke, kembali ke rancangan modul ajar. Tujuan tinggal saya copy paste seperti ini. Ya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini karena di sini alokasi waktunya tadi adalah 8 JP, saya bagi menjadi 2, yaitu 4 JP untuk pertemuan pertama. Nanti 4 JP berikutnya adalah untuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan pertama ini 4 JP, materi pokoknya adalah pengertian eksponen ya. Pengertian eksponen. Kemudian tujuannya ini saya ambil 2 dulu, jadi ini ada 4 tujuan. Saya ambil 2 dulu untuk pertemuan pertama, kemudian nanti 2 lagi, tujuan 3, 4 ini untuk pertemuan kedua. Tujuan untuk pertemuan pertama ada 2 tujuan, kemudian model pembelajarannya saya pakai discovery learning. Nah, masalah model pembelajaran ini boleh saja tidak menggunakan discovery, inquiry, atau mungkin problem based learning, atau mungkin tidak perlu dicantumkan model pembelajaran juga tidak masalah, yang penting langkah-langkah pembelajarannya jelas. Seperti biasa langkah-langkah pembelajaran itu ya ada pendahuluan. Ini tidak berubah konsepnya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi yang namanya langkah-langkah pembelajaran pertama adalah kegiatan pendahuluan ya. Seperti biasa bahwa kegiatan pendahuluan itu ya di sana masukkan motivasi, masukkan persepsi, kemudian prasyarat bila diperlukan itu dicantumkan kepada kegiatan pendahuluan. Sama persis konsepnya dengan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006 atau kurikulum sebelumnya, tidak berubah.
Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini kalau kita pakai model pembelajaran tertentu, maka sintaksnya itu sudah jelas. Dalam hal ini sintaks itu adalah urutan-urutan langkah ya. Karena kita pakai discovery learning, maka sintaksnya adalah pertama itu stimulasi atau pemberian rangsangan. Kemudian problem statement atau pernyataan. Kemudian berikutnya adalah data collection atau pengumpulan data. Berikutnya data processing atau pengolahan data. Verifikasi atau pembuktian. Dan yang berikutnya adalah generalization atau menarik kesimpulan ya. Nah, langkah-langkah ini itu tergantung dari model pembelajaran yang kita pakai. Nah, apakah kita boleh tidak memakai model pembelajaran tertentu? Tidak dilarang ya. Yang penting langkah-langkah pembelajarannya adalah jelas ya. Setelah berikutnya adalah pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Pertemuan kedua, langkah-langkah sama seperti yang pertemuan pertama. Nah, berikutnya komponen C adalah asesmen atau penilaian. Cukup tulis teknik asesmennya apa, jenis asesmen apa, kemudian instrumen. Ini bisa dilampirkan. Jadi saya tulis ini bahan-bahan untuk mengembangkan instrumen terlampir, itu kan. Nah, ini 3 komponen cukup ya. Pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Nah, berikutnya setelah itu kita boleh menambahkan lampiran, tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu melampirkan lembar aktivitas siswa atau lembar kegiatan siswa atau lembar aktivitas peserta didik atau apalah namanya. Yang penting ini sebagai panduan siswa itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kalau RPP kita tidak kita lampirkan LKS? Tidak masalah ya, tidak masalah, karena ini bukan wajib. Yang wajib itu adalah 3 tadi, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Tetapi alangkah baiknya bila ditambahkan lembar aktivitas siswa. Nah, boleh juga nanti dilengkapi dengan bahan ajar atau bahan pendukung ya, tetapi sekali lagi ini tidak wajib ya. Ini contohnya, ini saya lengkapi dengan bahan ajar pendukung ya, mulai dari sejarah sejarah eksponen dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini pembahasan kita bagaimana cara kita membuat modul ajar, dan ternyata modul ajar itu sejatinya adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita turunkan dari ATP ya. Jadi kalau sudah ATP ini sudah tersedia, maka dengan mudah kita membuat modul ajar, karena di ATP sudah ada tujuan pembelajaran, tinggal kita copy paste ke dalam rancangan modul ajar. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.